Oke, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya Ferry Suka-Suka. Kali ini Ferry akan memberikan ilmu untuk teman-teman yang mengalami kendala motor F1 ZR-nya berebut. Tarikannya berat, motornya boros. Pokoknya gak enak banget dipakai. Gas turunnya nggak bersih, masih tersisa. Walaupun pilot jet, main jetnya sudah setting juga nggak dapat. Yang ada makin parah ya kan. Untuk main jet, pilot jet sudah setting dan pengapian sudah dicek, seal kurung as kiri kanan sudah dicek, sudah diperiksa bagus atau membrannya bagus, tapi nggak kunjung sembuh. Nah oke, Ferry akan memberikan penjelasan untuk teman-teman yang mengalami kendala motor F1 ZR-nya berebut ya. Kali ini saya akan memberikan ilmu untuk teman-teman yang mengalami kendala motor F1 ZR-nya ya. Maaf, di sini bukan saya mengajari, tapi saya sedikit membagikan ilmu atau pengalaman untuk teman-teman yang mengalami kendala motor F1 ZR gak kunjung sembuh. Padahal karburatornya ori ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, ini karburator yang ori yang saya pegang, masih Mikuni Corporation ya. Dan yang ini yang KW. Di sini saya hanya ingin menjelaskan kendala karburator yang udah gak sehat ataupun yang udah gak layak sebenarnya ya, tapi masih bisa diobatin. Oke, saya akan menunjukkan. Pertama, teman-teman wajib memperhatikan karburator yang bermasalah ini seandainya ya, dan teman-teman wajib membuka rumah main jet ini, batangan main jet ya, yang dalam selongsong karbu ini ya. Dan teman-teman wajib mengecek lubang ini, apakah ada yang bolong di sampingnya. Biasa ada yang keropos ya, jadinya tembus ke samping. Kalau masih normal itu nggak ada lubang ya, kiri kanan ya, masih utuh seperti ini. Oke. Dan teman-teman wajib juga ngecek untuk rumah selongsong ini, apakah ada yang sudah termakan. Kalau aman, teman-teman wajib mengecek rumah ini. Cara mengeceknya seperti apa? Caranya seperti ini. Teman-teman buka ini kan, udah cabut, dan teman-teman wajib ngetes masukin rumah main jet ini ke dalam ini. Ingat di sini ada paretnya, dan sini ada juga titik ya. Jadi harus ketemu seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau lubangnya sudah goyang kayak gini, kendor, inilah yang menyebabkan motor teman-teman berebut parah, settingan gak dapet-dapet, yang ada makin parah pokoknya ya. Gas turunnya pun makin parah, meletup-letup gitu ya. Nah, jadi kalau karburatornya sudah rusak atau udah kemakan karat gitu ya, berjamur, maka lama-kelamaan kalau kita sering buka ini, maka terjadilah kehausan di bagian permukaan seperti ini. Ada kerenggangan. Jadi kalau ini udah renggang, maka saat kita mengencangin main jet pun, sudah kita pasang misalkan ya, kita pasang, kita kencangin, tapi untuk di bagian permukaan samping cincin ini ada minyak yang bisa tembus ke dalam, maka masuklah ke permukaan yang renggang ini ya. Jadinya minyak dan main jet dan udara itu nggak sinkron ya, maka terjadilah keborosan minyak yang masuk nggak stabil, kiri kanan, dari tengah masuk, dan di sebelah ini juga minyaknya masuk ke dalam. Jadi seperti itu. Terus kalau misalkan ini sudah aus, ya itu masih bisa diobatin sih. Tapi kalau teman-teman misalnya budgetnya minim untuk mengganti karburator baru, teman-teman ada cara untuk mengakalin permukaan ini yang sudah aus biar tidak berebut lagi ya. Tapi sebelum itu saya tunjukin lagi untuk karburator yang lain biar teman-teman percaya kalau karburator itu yang udah aus sama yang masih layak ya. Oke, ini juga jarum yang rumah main jet yang sama. Saya akan mengetes, masukin sela yang sama kayak tadi ya. Nah,
Teman-teman lihat sendiri. Oke, kalau yang masih bagus rumahnya, maka ini akan lebih seret ya. Lebih seret. Tuh. Nggak begitu goyang karena dan ini masuknya juga seret nih. Nah. Tuh. Jadi cara ngetesnya seperti itu. Ini bukan masuknya dari sebelah sini. Tapi saya cuma mengetes untuk permukaan di sini sama di rumah ini bahwa masih seret. Jadi kalau ketika kita masang di permukaan ini masuk, maka di lubang ini sama rumah menjet ini press, ngepres ya. Jadi nggak ada kebocoran minyak di sela-sela samping ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal rumah menjet yang sudah out seperti ini, itu berpengaruh motor jadi berebet, tarikan berat, dan gas buangnya pasti nggak bersih. Nah, itulah ciri-ciri sedikit motor F1 Jet Air kalau udah nggak dapat settingan, gas turunnya nggak bersih. Itu bisa berawal dari permulaan permasalahannya di sini ya. Teman-teman wajib mengecek karburatornya, dibuka, dan cara ngetesnya dari luar kayak gini. Masukin rumah menjet dan ketemu selat titik ini ya. Nah, kalau masih seret, berarti masih layak. Oke. Nah, ini kelihatan banget masih seret banget karena ini karburatornya masih bagus. Masih baru juga karburatornya ya, cuman ini yang KW, jadi nggak bisa dipakai untuk harian. Kalau bisa dipakai harian pun settingannya susah bertahan, tetap berubah terus settingannya kadang. Jadi kalau namanya karburator KW itu enak bentar doang, tapi kalau buat jalan jauh settingannya kadang suka berubah-berubah. Perbedaan karburator KW seperti itu ya guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana dong kalau karburatornya sudah aus? Untuk mengakalinya, teman-teman bisa mengakali dengan cara seperti ini. Dikasih ganjel isolatif, digulung seperti ini. Jadi biar saat masuk enggak lagi bocor di permukaan sampingnya ya, maka akan seret. Oke, saya akan mempraktikkan di karburator ini yang tadi sudah aus. Nah, oke. Jadi seperti itu. Kalau sudah masuk nanti pasti kencangin. Jadi nggak ada lagi minyak yang bisa menembus di permukaan ini. Jadi saya bisa membantu lah untuk mengatasi karburator yang berebet, tarikan tidak stabil, boros, dan gas buangnya nggak bersih ya. Walaupun sudah diutak-atik main jet, pilot jetnya, pengapiannya sudah dicek, seal-sealnya sudah dicek, tapi nggak kunjung sembuh juga kendalanya. Teman-teman wajib mencoba ide dari Ferry suka-suka ya. Jadi sekarang saya akan memasang karburator ini. Karena karburator ini juga masih ori, jadi saya ingin mengakalin rumah yang sudah aus ini dengan cara mengganjel isolatif ya, yang biasanya untuk pipa ya, seperti itu. Jadi menyesuaikan gulungannya, usahakan pengganjalan ini pas, agak ngepres ya. Kalau masih renggang, tambahin lagi ganjalannya. Ini masih kurang, jadi saya mau tambahin lagi ganjalannya. Oke, saya akan memasang dulu sebentar. Nah, oke, jadi untuk dalaman ini udah saya pasang. Tuh, dalam ini kelihatan ya, ada isolatifnya. Dan kita tes goyangin dari bawah. Aman ya. Dan untuk dalaman ini, karena untuk yang nekan ini sudah haus juga dalaman ini, saya mengganjal menggunakan lidi ya. Biar di sini juga ngepres, karena untuk yang bagian pengganjal ini sudah agak haus juga. Jadi saya tambahin sedikit kayu gitu. Jadi itu ngebantu ngeganjal biar gak ada udara yang masuk ataupun minyak yang masuk ya. Jadi biar rapet, usahakan permukaan ini harus rapet, nggak boleh renggang. Jadi kalau udah rapet aman ya. Tinggal kita pasang main jetnya.
Jangan lupa cincin ini juga harus dipasang. Untuk main jet saya menggunakan jarum karburator PE ya. Untuk main jet saya menggunakan jarum karburator PE. Untuk jarum tidak jadi masalah karena oversize motor saya ini udah OS 100, jadi saya besarkan dikit ukuran main jetnya dari ukuran standar F1 Jet Air. Jadi kalau misal motor teman-teman udah naik oversize, itu wajib diganti untuk ukuran main jet biar saat speed itu aman ya, nggak overhead ataupun ngejim. Jadi seperti itu. Ingat, untuk karburator F1 Jet Air kalau misal mengalami kendala berebet, ini harus diperhatiin permukaan di samping-samping ini ya. Samping ini harus diperhatiin, kalau ada yang bolong, kalau bisa ditampal aja menggunakan lem porting. Kalau misalnya ini ada bolong dalaman ini juga berpengaruh, maka minyak itu campur aduk ya, dari main jet juga pindah ke pilot jet juga, jadi bermasukan gitu, tembus, itu rawan. Kalau ada kayak gitu juga motor makin parah, yang ada nggak bisa narik sama sekali tarikannya, bakal boros banget, dan motor itu kan bakal loyo ya tarikannya ya. Oke lah, jadi ini tinggal saya masang semua dan saya akan hidupin motor F1 Jet Air ini dan saya akan mengetes settingannya ya. Semoga aja ini hasilnya puas. Oke guys, karburatornya udah saya pasang ya. Ini udah saya pasang kembali. Untuk karburatornya tadi ini masih ada ya. Jadi ini bukan konten settingan ataupun konten bohong-bohongan, tapi kita buat konten secara real. Kalau kita membagikan ilmu untuk teman-teman yang mengalami karburatornya berebet parah dan gak stabil gasnya ya. Karburator sampai ngembun gitu ya, hidup beberapa lama doang ngembun parah. Nah, jadi kali ini saya akan menghidupkan motor ini dan teman-teman lihat cara saya nyeting karburator dan perbedaan suara motor yang gak berebet lagi dan stabil ya. Powernya dapat. Oke, yang pertama saya akan melakukan penyetingan angin dan saya tunjukin ke teman-teman seperti biasa. Motor dihidupin, gasnya kita tahan dikit, dan kita cari RPM yang paling atas sampai mentok ya. Pertama kita udah hidupin dan kita kencengin dulu untuk jarum anginnya. Oke, seperti ini. Kalau setelan anginnya udah mentok, baru kita putar keluar pelan-pelan ya. Kita cari setelan anginnya sampai dapat teriakan RPM paling atas, paling tinggi, baru kita lepas. Seperti itu ya. Dan baru kita setel lansamnya. Ini untuk lansam. Jika kekecilan kita kencengin, kalau kegedean kita kendorin seperti ini. Oke. Nah, jadi kali ini saya akan menghidupkan motornya dan teman-teman lihat saya nyeting karburator, oke? Jauh lagi nih ya, jangan nampak. Ya, jangan nampak, mantap ya.
Nah oke guys, jadi settingannya seperti itu dan hasilnya jos ya. Teman-teman lihat sendiri, power atasnya teriak, cepat dan agak bersih ya turunnya. Paling itu masih sedikit menutup sekali dua kali itu wajar karena lidah membrannya itu standar, nggak ada diganjel-ganjel ya. Jadi kalau ciri khas Porsche 1JR itu tetap masih ada sedikit teng-teng terakhirnya, tapi nggak parah. Tapi begitu turun, tek. Nah jadi seperti itu. Yang jelas ini powernya udah dapat dan karburatornya kita lihat, ini nggak ada embun ya, nggak ada embun. Embunnya juga dikit doang, biasalah lembab-lembab gitu ya, tapi nggak sampai keringat jagung gitu ya. Kalau kemarin itu karburator ini ngebun parah, sampai manifoldnya juga ngebun parah ya. Jadi kalau teman-teman mengalami kendala motor F1JR nya berbet parah dan karburatornya basah banget, padahal baru dipakai deket, tapi parah banget. Jadi permasalahannya hanya di rumah selongsong main-jet ya, karena ini udah aus. Karburator yang lama udah aus bagian selongsong rumah ini, makanya motor itu nggak bisa dapat settingan, malah makin boros. Dikecilin main-jet juga makin parah, nggak ada perubahan. Nah jadi sekian penjelasan dari channel Ferry Sosuka. Yang sudah menonton jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan like channel ini dan share untuk teman-teman jika teman-teman menyukai konten Ferry Suka-Suka. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Oke, bye bye dari Ferry Kalimantan Barat.